Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melalui virtual dengan tujuan membahas soal UAS yaitu analisis SWOT pada mata kuliah pengantar bisnis. Selanjutnya, salam dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis SWOT di PT Toyota Motor Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Rifki Menovalni Arifin, NIM 20120059 dari Prodi Manajemen Kampus STI Pertiwi Karawang, semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Tujuan kita kali ini akan membahas tentang analisis SWOT dari mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu analisis SWOT, yaitu merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strength atau kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Di sini juga kita akan membahas contoh analisis SWOT dari sebuah perusahaan. Di Toyota Motor Manufacturing ini terdapat strength-nya, yaitu yang pertama kekuatannya built-in quality yang 100% bagus. Artinya tidak ada produk cacat yang dihasilkan dari pabrik dan sampai tangan customer dijamin 100% memiliki kualitas yang sangat baik dengan standar yang sudah teruji. Lalu yang kedua, kekuatannya yaitu after sales seperti dealer Toyota yang sudah tersebar di segala penjuru di Indonesia, dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Yang ketiga, branding yang kuat di negara sendiri maupun negara tujuan ekspor. Perlu diketahui, pabrik Toyota di Indonesia ini tidak hanya melayani pasar domestik, namun justru hingga 60% dari penjualannya, bahkan sampai 80% tujuan penjualan Toyota ini di Indonesia tujuannya untuk diekspor ke luar negeri, bahkan ke seluruh dunia. Dan yang keempat, penjualan tertinggi nomor 1 secara global. Yang kedua, ada weakness atau kelemahannya, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai standar dengan negara Jepang maupun negara lain yang sedang bersaing otomotif, yang memungkinkan kinerja perusahaan tidak secara maksimal sepenuhnya. Lalu ada opportunities atau kesempatan. Opportunities ini di PT Toyota Motor Manufaktur yang pertama, perlogistikan selalu dibutuhkan keuntungannya. Untuk itu manufaktur otomotif tidak akan pernah meredup. Lalu yang kedua, akses jalan antar provinsi sudah mulai dibentuk seperti jalan tol. Karena pada kesempatan itu kita selaku pebisnis harus bisa memanfaatkan momentum itu untuk bisa menggunakannya secara maksimal, sarana dan prasarana dari negara. Lalu yang kedua, lalu yang keempat, threat atau ancaman. Terdapat 10 brand otomotif di Indonesia seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, Lamborghini, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lainnya.
tapi penjualan Toyota tetap nomor satu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Lalu yang kedua, adanya kebijakan BBM yang sudah beralih fungsi atau sudah hendak dikurangi dari pemerintah untuk menekan polusi. Yang ketiga, otomotif beralih dari BBM menjadi mobil listrik. Ini hanya yang ketiga ini sempat menjadi wacana ke depannya agar negara dan penduduknya beralih dari otomotif bahan bakar minyak menjadi mobil bahan bakar listrik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang strengthness. Apa itu strengthness? Strengthness atau dalam bahasa Inggris merupakan kekuatan, yaitu kelebihan atau kekuatan suatu perusahaan yang dapat dimiliki, yang dapat memberikan keuntungan dibanding pesaing. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang merupakan hanya gambaran umum, kita akan menjelaskan secara detail di bagian ini. Yang pertama, build-in quality yang 100% menjamin produk kualitas sangat bagus dalam segi ketahanan lama. Karena Toyota sudah dari awal Indonesia berdiri, Indonesia mengalami masa-masa krisis, selalu menemani, selalu membersamai negara hingga pada kesempatan kali ini Toyota bisa berkembang secara makmur. Karena apa? Karena produk Toyota yang sudah awet, yang sudah dipasti terjamin bagusnya. Ya kita ketahui bahwasannya pada tahun 2000 ke bawah, Toyota berhasil meluncurkan Toyota Kijang. Toyota Kijang kotak, Toyota Kijang kapsul, dan lain-lainnya. Dan hingga tahun 2021 masih ada saja yang memakai produk tersebut. Itu artinya apa? Artinya bahwasannya produk Toyota ini bukan produk sembarang produk. Bahwa ini dibangun dengan kualitas 100% terjamin hingga ke tangan konsumen. Lalu yang kedua, walaupun sudah dipastikan terjamin dalam segi ketahanan lama, untuk itu tidak luput dari kesalahan maupun kendala servis yang rutin dianjurkan per bulan, yang membuat konsumen harus menservis kendaraannya. Untuk itu, after sales Toyota sudah tersebar di segala penjuru Indonesia seperti Auto 2000, Astrido, dan lain-lain. Yang ketiga, branding sudah kuat di negara sendiri karena sudah ada sejak zaman di mana Indonesia di masa-masa krisis sekitar tahun 1970-an, Toyota mulai datang ke Indonesia, perlahan bertahap membangun pabrik hingga sekarang masih tetap berdiri kokoh. Lalu penjualan tertinggi nomor satu secara global. Tiap tahunnya Toyota menjual secara kurang lebih dari 100.000 unit untuk domestik maupun ekspor. Lalu kelemahan dari Toyota Motor Manufacturing ini yaitu sumber daya manusianya yang tidak bisa disamaratakan dengan negara Jepang. Bahwasanya negara kita yang memiliki berbagai macam keragaman tidak bisa disamaratakan dengan penduduk Jepang yang hanya mengenal kata disiplin. Karena di negara Jepang tersebut moto mereka adalah hidup untuk kerja. Sedangkan kebudayaan kita di Indonesia kerja untuk ibadah. Di situ terdapat kesenggangan, namun seharusnya tidak membuat sumber daya manusianya berkualitas menurun. Tetapi jika bahwasannya sumber daya manusia di negara Indonesia sudah cukup berkualitas, bahkan sama rata,
dengan negara Jepang, lain tidak mungkin kita bisa membangun pabrik manufaktur otomotif sendiri. Lalu opportunities atau keuntungan. Keuntungan yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Untuk dapat berkembang, bahwasannya di sini terdapat kesempatan. Seiring berjalannya waktu, entah itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang selalu maju di era revolusi industri digitalisasi ini, banyak tenaga konvensional yang beralih menjadi digital. Untuk itu, banyak perusahaan-perusahaan yang masih memanfaatkan konvensional akhirnya terlindas zaman kalau ia tidak berinovasi secara dinamis, sesuai dinamika zaman. Namun tidak terkecuali untuk perlogistikan, karena sekonvensionalnya perlogistikan tidak akan pernah hilang dari masa ke masa karena ia selalu dibutuhkan untuk mengirim barang dari satu tujuan ke tempat tujuan lain. Untuk itu, dalam keuntungan kali ini produk manufaktur otomotif tidak sulit untuk redup. Dan yang kedua, diuntungkannya dengan akses jalan antar kota maupun provinsi sudah mulai dibentuk. Hal ini sangat disesali jika kita tidak dapat menggunakannya secara maksimal untuk kegiatan bisnis, pendidikan, maupun pembangunan. Lalu yang terakhir, ada threat atau ancaman, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi maupun perusahaan yang dapat menghambat perkembangannya. Pertama, ancaman dari segi luar, terdapat 10 lebih brand otomotif di Indonesia. Karena masing-masing selera orang berbeda-beda, maka Toyota ini cukup menjadi ancaman maupun yang terancam. Karena seiring berkembangan zaman, persaingan sangat kompetitif, terutama di bidang manufaktur otomotif ini. Ditambah lagi adanya kebijakan BBM useless atau harus mengurangi BBM dari pemerintah, sehingga produsen otomotif akan beralih menjadi produsen mobil listrik. Ini sebetulnya sudah dirancang di pabrik Jepang. Di sana sudah sangat massal produksi mobil listrik. Namun untuk target pasar di Indonesia bisa saja produk listrik tersebut sudah mulai produksi. Namun target pasar kita yang masih menggunakan bahan bakar minyak yang sangat masih banyak, sehingga kemungkinan mobil listrik ini yang ketika sudah jadi dibangun tidak dapat berkembang karena target pasar kita masih menggunakan bahan bakar minyak. Lalu kesimpulan dalam presentasi ini, manfaatnya bagi perusahaan yaitu sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan misi dan visi perusahaan. Analisis ini dapat membantu membuat strategi bisnis sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lebih baik lagi di kemudian hari. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar, mohon maklum dan mohon maaf setulusnya dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun pendengar yang sedang mendengarkan.